Hai hai, welcome back. Oke, di kesempatan kali ini, di video kali ini aku cuman mau sharing. Banyak banget yang minta sharing tentang dermatitis atopik. Ya, bener banget, dermatitis atopik. Anakku yang kedua ini, yang cowok, kebetulan dia ini menderita dermatitis atopik. Apa ya, gimana ceritanya kira-kira ya? Aku mau share aja ya. Oke, langsung aja, check this out. Oke, anakku yang nomor 2 ini laki-laki, lahirnya itu tanggal 10 Desember 2019. Di usianya yang 2 bulan setengah, dia ini tiba-tiba muncul bercak merah di badannya. Aku auto panik dong, karena anakku yang pertama itu nggak kayak gitu. Dan ditambah pula aku belum bisa ke dokter karena awal pandemi Corona COVID, PSBB ketat, kita nggak bisa ke rumah sakit, di situ masih parno-parnonya. Jadi aku cuman chat sama dokter via aplikasi sama dokter objinnya dulu, dia yang nanganin dia lahir. Aku bingung kenapa nih kira-kira nih gitu kan. Terus lama kelamaan si bercak merahnya itu berubah gitu loh, semakin flare up, semakin parah gitu, sampai ke kulit wajah, ke mukanya nih, kayak yang gambar di samping ini nih kayak gitu. Kasihan dong ngelihatnya, anak bayi umur 2 bulan setengah, udah gitu dia ngerasa gatal seluruh badannya, kita nggak bisa apa-apa. Aku cuman bisa ikhtiar, aku pakai skincarenya dia tuh aku stopin sampai aku ganti ke yang merek yang lumayan pricey itu. Awalnya sih lumayan ngefek, tapi lama kelamaan si flare up-nya itu jadi nggak ngaruh gitu loh sama si skincare-nya ini. Aku bingung dong. Akhirnya aku chat dokter, aku bilang, "Dok, ini kenapa ya?" Aku fotoin kondisi kulit anakku ini, sampai dokter bilang, "Coba deh ibunya dicek deh makanannya apa gitu kan, takutnya ini si anak ini ada alergi." Nah, aku coba untuk kayaknya aku nggak makan yang macem-macem deh gitu ya gitu kan, tapi kan yang namanya dia masih ASI, masih belum MPASI, aku juga harus hati-hati nih makannya nih. Jadi aku bener-bener namanya diet produk turunannya dairy, kayak coklat enggak, susu enggak, kacang-kacangan juga enggak, terus yang protein hewani gitu ya enggak. Aku cuman makan yang kayak protein nabati, sayur-sayuran kayak gitu. Kebayang dong ibu menyusui tapi nggak stop yang namanya kacang-kacangan, susu, itu kayak apa ya. Tapi alhamdulillah aku masih bisa full ASI eksklusif, nggak dicampur susu formula, alhamdulillahnya itu. Nah, setelah itu aku si anaknya ini kok maksudnya masih kayak gitu ya, ini kenapa nih sampai di kulit mukanya itu tuh kayak keluar cairan gitu kan, kasihan ya, maksudnya gatel gitu loh, anak bayi belum bisa minum obat atau apa-apa karena dia masih eksklusif, karena masih baby juga. Dan aku akhirnya itu tuh drama itu tuh berjalan sampai 2 bulan tuh masih kayak gitu, jalan di tempat aja nggak hilang-hilang, sampai pada akhirnya aku memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit, langsung ke dokter spesialis kulit. Di sana aku tuh ditanya-tanya sama dokternya apa aja yang aku makan, terus bagaimana cara perawatan si bayi ini nih ketika dia menderita dermatitis atopik ini gitu kan. Nah, yang belum tahu dermatitis atopik itu apa, itu tuh kayak eczema gitu ya, eksim pada bayi. Kenapa sih bayi? Soalnya dia kan kulitnya masih sensitif banget tuh, jadi dia itu rentan yang namanya kena si dermatitis atopik ini. Terus si dermatitis atopik ini
faktornya tuh apa sih yang menimbulkan dia itu si kulitnya itu flare up. Yang pertama itu dia bisa karena faktor gen. Nah kebetulan si kakaknya juga dulu awalnya dia hanya di kulit lipetan aja sih gitu. Terus kalau aku alergi debu dan apa ya pokoknya kalau kena debu aku tuh bersin gitu guys. Sorry ya ada yang ganggu. Lanjut ya. Nah terus setelah itu aku mencoba si dokternya ini. Lanjut, tadi ada gangguan sebentar. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai ke dokter kulit ya, aku ditanya-tanya semuanya. Jadi aku kasih tahu kalian, kalau kalian ke dokter kulit ditanya apa, jangan bohong. Utarakan, kasih tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana. Jadi setelah itu aku mendapat kayak secerca cahaya gitu loh ya, setelah dari dokter kulit. Aku diresepin obat, sama aku disuruh ganti semua skincare-nya. Aku disaranin produk ini, produk Pure, dan ini harganya nggak terlalu mahal, tapi bisa ini masuk frame, gak apa-apa ya. Ya dek, halo, aku Raka. Ini sekarang kulitnya udah bersih ya. Seperti tadi yang aku bilang, aku disaranin pakai produknya Pure dari dokter itu, dari lotion, terus si sampo, sabun, semuanya pokoknya diganti. Sama ada satu namanya itu Physio Gel ya. Untuk cara perawatannya kayak gimana, pokoknya setelah mandi dokter itu menyarankan untuk anak ini mandi ini suhu airnya itu sekitar 36 sampai 37 derajat, itu yang suam kuku gitu loh, jadi nggak terlalu panas dan halo gitu. Dan untuk durasi mandinya sendiri itu 10 sampai 15 menit. Setelah mandi baru dia tuh diolesin tipis-tipis si Physio Gelnya itu selama 3 menit, pokoknya durasi 3 menit. Habis itu timpa ke si lotion yang si Pure itu. Nah setelah itu, kalau misalkan dalam waktu 5 menit setelah pengaplikasian lotion itu dia kena air atau apa, itu harus diulang lagi mams gitu. Jadi agak sedikit repot dan tricky, cuman nggak apa-apa demi kebaikan si anak ya. Apa sih yang nggak dilakuin. Nah setelah itu bener-bener dianya juga nih, si anaknya ini karena sudah mulai MPASI, jadi aku bener-bener nggak kasih namanya kacang-kacangan, protein hewani, nggak dikasih kayak ya pokoknya produk turunan dairy itu kayak keju dan yang lain-lain kayak gitu. Nah setelah itu progresnya luar biasa. Anak ini ternyata cocok pakai produk itu. Jadi ngapain kemarin aku beli yang mahal, ternyata dia cocok guys pakai yang si Pure itu dong. Ya ampun, nggak nyampe seminggu kulitnya udah langsung mulus lagi. Nah yang si dermatitis atopik ini apa deh? Dermatitis atopik ini sebenarnya dia ini sakit yang lama disembuhin. Karena apa? Karena kita harus bener-bener cari tahu apa penyebab si dermatitis atopik ini gitu. Jadi buat moms di luar sana yang anaknya juga dermatitis atopik juga nih, kenapa dek? Mau ikut frame juga? Sorry ya agak keganggu dikit karena aku nggak pakai nenis dan dianya rewel tuh. Halo, nama aku Rakai. Kiss bye. Wah, lucunya. Mau kemana? Mau kemana dek? Mau ke kakak. Oke, satu lagi nih mams, aku tidak menyarankan mams di luar sana juga ikut pakai produk yang sama kayak aku. Kalian harus bener-bener kontrol dulu sama dokter spesialis kulitnya ataupun spesialis anaknya. Kalian konsul dulu, kalau memang beliau menyarankan untuk memakai produk itu ya sok mangga dipakai. Tapi kalau misalkan enggak, ya jangan diikutin juga karena semuanya atas saran dokter. Oke, sekali lagi atas saran dokter. Aku tidak menyarankan seperti itu. Riwah ya mam anak-anaknya. Oke, jadi kesimpulannya untuk para moms di luar sana yang pejuang dermatitis atopik untuk anak-anaknya, jangan berhenti berjuang, tetap berjuang bersama anak. Dianya juga
berjuang, kitanya juga sebagai manusia juga berjuang. So thank you for watching, see you on next video and bye.